betul nih Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua, boleh kalau ada air hangat Pak, biar ini karena kental mungkin. Kalau ada air hangat boleh, ini cuma nyekat dia kayaknya Pak. Bapak Ketua Masjid yang saya hormati beserta pengurus, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan langkah kaki Bapak Ibu menuju masjid yang kita cintai ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah. Kalau kita membaca Al-Quran Pak, ada ayat yang sangat familiar dengan kita, yaitu وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan apabila kita bertakwa, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap permasalahan kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri kita rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang udah rajin sholat, rajin puasa sunat, rajin zikir, rajin baca Quran, tapi masalah tidak selesai juga Pak. Kemudian rezeki sulit juga, berarti ketakwaan kita bermasalah. Nah, jadi itu sebetulnya Bu. Makanya Pak, apa kata Umar bin Khattab? Kenali keburukan bukan untuk berbuat buruk, tapi agar kalian terhindar darinya. Banyak yang tidak kita sadari Bu. Sebetulnya yang membuat hidup kita susah ini disebabkan karena buruknya akhlak kita kepada Allah. Contoh nih Pak, yang banyak kena kita. Sewaktu kapal Nabi Nuh dibuat, jadi Nabi Nuh ini Bu, dinaikkannya lah umatnya ke atas kapal itu. Nabi Nuh itu berdakwah 500 tahun, pengikutnya cuma 70 orang. Saking payahnya beliau berdakwah, jadi Nabi Nuh itu hafal betul wajah umatnya. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat ada satu sosok laki-laki yang mulutnya seperti mulut sapi. Jadi Nabi Nuh heran nengok dia nih Bu, siapa kau dan siapa yang menaikkan kau ke atas kapal ini? Kata dia, aku naik ke kapalmu ini karena terpaksa Nuh, karena Allah yang memerintahkan aku. Aku juga punya misi Nuh, aku ingin badan sahabatmu bersamamu
hati mereka bersamaku. Baru sadar Nabi Nuh, Pak, yang naik ini adalah iblis. Kata Nabi Nuh, turun kau dari kapal ini. Tunggu dulu Nuh, aku juga punya rahasia untuk kalian yang disuruh Allah sampaikan. Sebetulnya rahasia ini 5 Nuh, tapi aku hanya menyampaikan 2 saja. Yang 3 lagi tidak akan aku sampaikan. Kata Nabi Nuh, apa rahasia itu? Setaat apapun anak cucu Adam beribadah, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan aku kalau di hati mereka ada iri hati, hasad, dengki kepada sesamanya. Nah, sementara nih Bu, ini yang paling banyak dilakukan oleh manusia. Yang pertama kali iri itu, Pak, anak Nabi Adam, Qabil kepada Habil. Dia kan anak Nabi Adam nih Bu, yang terkenal itu 2 pasang. Yang pertama itu, Pak, Qabil kembarannya Iklimah, wajahnya cantik. Habil kembarannya Labuda, wajahnya jelek. Jadi kata Allah, nikah silangkan anakmu Adam. Berarti kalau nikah silang, Habil dapat Iklimah yang cantik, Qabil dapat Labuda yang jelek. Tidak setuju Qabil, Pak. Aku tidak setuju ya. Biarkan aku nikah dengan kembaranku sendiri. Kata Nabi Adam, tidak bisa Qabil, ini perintah Allah. Akhirnya diperintahkan Allah berkurban. Habil dicarinya kambing yang paling bagus, Qabil dicarinya hasil pertaniannya yang paling jelek. Akhirnya korban Habil yang diterima. Tidak senang hati Qabil, iri dia kepada Habil hingga dia membunuhnya. Inilah dosa paling tua, iri hati, hasad, dengki. Kalau kita lihat DKM, Dewan Kemakmuran Masjid di Pekanbaru ini Bu ya, cukup banyak masjid ini yang ada rasa iri hati. Kalau enggak pengurus sama jamaah, jamaah sama pengurus. Misalnya gini Bu, masjid itu terletak di RW 6 misalnya gitu Pak, tapi ini masjid raya. Jadi dulunya masing-masing RT menjadi pengurus di masjid raya itu Pak. Datanglah orang RW 6 nih, masjid ini kan di wilayah kita, harus kita lah yang jadi pengurus. Itulah. Jadi iri mengiri. Terus ada waktu itu saya ceramah subuh, dengarlah pengumuman dari pengurus, Bapak Ibu, uang kurban kita sisa 2 juta sekian-sekian. Apakah Bapak Ibu setuju kita sedekahkan untuk masjid? Semua bilang setuju. Ada bapak yang tidak setuju. Yang hadir di sini bukan peserta kurban semua ya. Datangi satu-satu, tanya, mau tidak mereka disumbangkan ke masjid. Awalnya saya salut nengok bapak tuh, hebat juga bapak ini, betul juga kata dia. Tapi rupa apa kata pengurus, dia tahun kemarin jadi bendahara tuh Ustaz, habis duit masjid dilantak ya. Itu gak terpilih dia lagi. Itu Pak, iri hati, hasad, dengki. Jadi iblis tuh Bu, makanya katanya ke Nabi Nuh, silahkan badan sahabatmu bersamamu, hati mereka bersamaku. Jadi iblis itu Bu, tidak ada dia melarang Bapak Ibu sholat lagi. Silahkan lah, sholat lah kalian ke masjid, ngaji lah kalian, mau 1 juz 1 hari, yang penting hati kalian sama aku. Ada ingat saya masjid di Rumba ini dulu Bu, pengurus lama tidak mau mundur, pengurus baru terbentuk Pak. Pengurus baru ngundang saya ceramah, pengurus lama ngundang ustadz lah Pak. Berdua-dua lah kami datang subuh. Terbayang Bapak enggak macam mana bentuknya? Karena pengurus yang ngundang saya yang dapat mic duluan, dipanggilnya lah saya Pak. Saya mau maju,
Saya dekati Ustadz yang diundang dia tuh, Bu. Tat, pokoknya amplop kita bagi dua, kata saya. Harus meringah wajah Ustadz tuh, Pak, karena dia tinggal jauh, Pak. Jadi iri mengiri ini, Bu, ternyata masih banyak dilakukan oleh orang Muslim. Ini yang harus kita hilangkan tuh, Pak. Karena orang iri hati itu amalannya habis seperti kayu bakar yang dimakan oleh api. Nah, itu yang banyak, Pak, terjadi di masjid-masjid. Padahal kita udah rajin sholat, tapi kita mungkin tidak tahu, Bu, bahwa tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi ini innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Ya Rasulullah, ada orang yang rajin sholat malamnya, rajin puasa sunnahnya, tapi dia suka menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, la khaira fiha hiya min ahlin nar. Tidak ada kebaikannya, dia ahli neraka. Sia-sia kan, Pak. Jadi itu yang kita transformasi dulu, merubah diri kita ini. Kita udah rajin sholat, jangan lagi ada iri hati, hasad, dengki. Nengok orang berlebih daripada kita, kita doakan dia, Bu. Maka kata malaikat, engkau pun mendapatkan hal yang serupa. Orang iri hati ini, Bu, dia tidak senang kalau orang kita puji, Pak. Misal semenjak bapak apa nih jadi pengurus, terasa maju masjid nih. Allah, itu iri itu, Pak. Kalian tidak tahu yang sebetulnya itu iri. Jadi pokoknya asal kita memuji kelebihan orang, dia tidak suka. Kadang sambil megang tasbih lah tuh, Pak. Allah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi iblis dari ketawa kan ya kita. Zikir rajin, tapi itulah, Pak. Bapak ibu ketawakan dan nyata kan. Kalau tidak nyata pasti bapak santai, Pak. Karena itu yang banyak. Yang kedua, kata iblis itu apa, Bu? Aku tanamkan ke dalam hati mereka rakus. Rakus ini, Pak, rindu akan pujian bisa juga. Dia duit tidak perlu, yang penting dia dipuji orang, dia disanjung orang. Saya pernah dulu mau ceramah, Ustadz nanti sebut nama bapak ini lengkap sama gelarnya ya Ustadz ya. Panjang, Pak. Kenapa gitu, Pak? Kalau tidak dibilang heboh dia. Nanti dia bertanya tak apa-apa yang ditanyanya nanti. Panjang, Bu. Jadi saya senang seperti itu karena sebab apa? Membahagiakan orang itu kan sedekah. Saya tidak bisa ngapal namanya, saya catat lah, Bu. Karena orang-orang seperti ini, dia tuh di rumah udah tidak dihargai lagi, Pak. Makanya dia butuh dihargai di luar. Di rumah tidak diacukan istri lagi, Bu. Nah, sementara dia dulu gelarnya panjang, Pak. Dia orang hebat dulu. Jadi dia rakus akan validasi, ingin dipuji orang. Kalau misalnya nyumbang di masjid itu, Bu, memang pakai hamba Allah dia, Pak. Cuman kalau ditanya orang, Bapak udah 3 bulan ini tidak ada nama Bapak di papan donatur, Pak. Tutup mulut kau, yang hamba Allah 3 juta itu siapa kau bilang? Aku malas nulis nama ya sebetulnya. Kan sama juga, Pak. Itu termasuk rakus, Pak. Jadi tidak selamanya rakus itu dalam bidang uang dia lebih banyak, enggak. Orang-orang rakus ini ya, Bu ya, hilang harga dirinya. Ada satu masjid, dia kalau ada acara-acara macam ini buat gulai kambing, Pak. Gulai kambing itu dijaga, Bu. Kenapa dijaga gulai kambing nih, Bu? Bawa tupperware ibu-ibu nih Ustadz, disalinnya gulai kambing ini nanti. Itu rakus tuh. Udah dia makan di masjid, dibawa nyelak pulang. Itu rakus. Yang kena penyakit ini banyak ibu-ibu, Bu. Sepelit apapun kami laki-laki nih, Bu ya, kami tidak berani bawa kue masjid pulang, tidak berani. Kadang sisa jeruk 1, Bu ya, pandang-pandangan kami itu, Pak, siapa yang mau ngambil.
Tapi Bu, ibu-ibu kadang belum selesai lagi Bu. Masih yang mimpin Yasin itu masih ini ayatnya, innama amruhu idza ada selesai pastel tuh. Jadi ibu tuh sambil ngode Bu ngajinya, innama amruhu idza arada syai'an ayat. Karena ya rupanya satu lagi nyalin Mbak. Disalinnya pastel di dalam tasnya. Hilang enggak harga diri Pak. Nah, jadi kalau rakus hilang harga diri. Macam orang korban, kadang kan ada yang suka bawa nih pulang, kaki pulang, rakus tuh Bu, hilang harga diri. Banyak betul bawa daging hari keempat stroke dia Pak, banyak betul diambilnya, kaki lah, jumlah sapi 16, yang ketemu hatinya 9 lagi. Yang lain dari mana hilang? Nah itu dia Pak. Jadi memang sifat ini banyak juga orang sholat Bu. Nah, itu yang harus kita rubah. Jadi udah terasa kita ya Pak ya, ada ndak iri hati itu di dalam diri kita nih. Jadi kata iblis, terserah kalian lah, beramal lah kalian banyak-banyak. Yang penting aku tanamkan rasa iri hati di dalam diri kalian. Apalagi kalau misalnya Bu, jangan ibu kira Ustadz Abdul Somad viral, semua ustadz suka. Enggak. Yang iri juga banyak. Walaupun pakai astagfirullah, masya Allah ngomongnya Pak. Dia memang ustadz tapi astagfirullah lah. Masa dukung-mendukung pula dalam politik. Nah, kan ini Pak sebetulnya dia iri. Jadi kami ini banyak enggak betul juga. Iri-iri itu ada juga Pak. Enggak ya. Sama aja sebetulnya. Jadi Bu, iblis ini dia tidak peduli Pak, mau kalian ustadz, mau kalian imam, mau kalian kiai, selesai sama iblis. Macam di masyarakat ini lah Bu, kan banyak orang di masjid yang keras-keras hati Pak. Kadang pas hari Jumat tuh kenapa sering diumumkan Pak, tolong bapak-bapak yang udah hadir ke masjid diisi sak di depan yang masih kosong. Itu tanda ndak mau geser dia tuh Bu. Keras hati Bu. Tuh depan lah tuh. Ngapalah aku suruh, aku mau nyandar. Maju-maju lah kau. Keras hati Pak. Tuh ada dulu saya menyebutnya imam maju tak gentar Pak. Imam masjid udah ada Bu. Bapak sibuk mau maju aja Pak. Sementara Bu, dia membaca Al-Fatihah itu Pak, letih kita nunggunya. Bismillah, macam itu Pak. Habis walat dolin tuh Bu, nggak usah dia baca ayat panjang-panjang lagi. Surat Al-Ikhlas saja dibacanya nggak ikhlas kita Pak. Ada ikhlas itu di belakangnya itu. Ternyata di masyarakat banyak macam itu Pak. Misal dia imam lama, masuk imam paripurna, iri dia Pak, sibuk dia mengkritik imam yang baru tuh. Bacaan tuh harusnya ini tuh segini, sibuk dia Bu. Macam bodoh orang Pak, padahal orang udah diseleksi. Saya karena itu tidak ada terjadi di sini, makanya saya ngomong. Kalau ada nggak mungkin lah saya ngomong nih Pak, nyindir orang saya itu berdosa saya Pak, karena tidak ada itulah. Kecuali Bu, saya tahu masalah ini ada di sini, terus saya ngomong ini, itu jahat saya itu Pak, kurang ajar saya itu. Berarti saya nyinggung orang, ini kan saya tidak tahu, karena saya tidak tahu itu ada di sini. Kalau ada berubahlah, karena dari ketawa Bapak Ibu agak curiga juga saya. Kemudian Pak, apa kesalahan kita lagi Bu? Coba kita cek dari hadis Rasulullah ini Pak. Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadruna minal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, orang yang banyak harta kemudian habis ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang besok di akhirat bawa pahala sholat, puasa, zakat, haji, tapi semuanya habis. Karena yang pertama, dia suka menghina dan merendahkan orang lain.
Ini banyak Pak. Yang malangnya kita dari hadis ini Bu, orang Indonesia ini terkenal penghina nomor 2 di dunia. Ada aja orang dicemooh ya. Pokoknya Pak ya, kalau kita lihat di Indonesia nih, siapa yang kena buzzer bisa ndak enak makan dibuatnya Pak. Mulutnya tuh yang tajam Pak. Netizen Indonesia nih mulutnya tuh yang tajam. Jadi kalau kita melihat Pak, kita yang udah di masjid saja kadang suka menghina dan merendahkan orang lain. Nah, kenapa Bu di Arab Saudi itu hujan cuma 2 kali 1 tahun, tapi Pak tidak pernah kekurangan air? Karena Bapak Ibu tidak akan pernah menemukan orang di sana itu suka menghina dan merendahkan orang lain. Mereka itu Bu, tidak suka begunjing. Menghina ini kan gara-gara begunjing. Macam pengajian ibu-ibu nih aja Bu ya, ada di beberapa masjid pakai geng-geng Pak. Geng ibu RT, di situ duduknya ada agak 6 orang. Di tengah ibu Permata, atau agak ramai Bu, 20. Itu ada di situ, ada ibu lain pula. Dari mana saya tahu itu Bu ya? Ini bukan yang malam ini ya Bu ya, Ibu jangan salah paham. Kalau kita duduk di depan nih Pak, mata saya ke Bapak, sebelah sini nampak semua nih Pak. Jadi kalau ibu-ibu nih Bu ya, kalau geng yang ibu sana tadi itu dari pintu sini masuknya, itu nanti ibu yang di ujung tuh dicokelnya kapan ya Pak? Kan nampak dari sini nih Pak. Padahal ngaji tiap hari, ngaji rajin, dengar pengajian di YouTube rajin, tapi tetap juga menggunjing, itu kan menghina orang Pak, merendahkan orang. Tengoklah sama kakak Kak, udahlah kulit hitam, pakailah lipstik warna merah, apa nak macam dendeng belado jadinya. Itu ngeri Pak. Pokoknya Bu, kalau kita menggunjing orang itu berarti kita nganggap orang buruk, aku baik. Berarti sombong lah kita tuh Pak. Sementara kesombongan ini seberat biji zarah aja dalam jiwa kita, diharamkan Allah masuk surga. Banyak macam itu Pak. Apalagi macam sekarang, ijazah palsu Pak Jokowi lah, yang wali kota lah yang diburukkan, yang presiden lah, hampir tiap hari itu ngomong orang. Apa ndak habis pahala sholat Bapak Ibu? Habis. Pahala ngaji habis. Karena kalau kita menghina orang, pahala amalan kita pindah kepada orang yang kita hina, pindah kepada orang yang kita gunjing. Makanya tekor kita sekarang nih Pak. Saya waktu pemilihan wali kota, gubernur, saya hindari duduk ngumpul Bu, karena cerita orang itu aja tiap malam tuh Pak. Masing-masing punya yang didukungnya, itu dijelekkannya yang lain Pak. Kalau ini naik hancur ya, hancur. Nah, macam dia pula yang paling tahu. Jadi memang saya yakin Pak, udah banyak amalan kita ini tekor, habis karena kita menghina dan merendahkan orang lain. Dan orang Indonesia ini Bu, paling hobi mencari kesalahan orang, paling hobi Bu. Rasulullah padahal udah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggunjing satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kita udah tahu ayat ini Pak, sama dengan memakan daging bangkai saudara kita yang sudah mati. Sementara itu tiap hari kita lakukan. Memburukkan orang tuh Bu, macam jadi gaya hidup bagi orang Indonesia nih. Nah itu terasa nggak sama Ibu? Apalagi misal gini ya Bu ya,
dipesankanlah oleh ketua majelis taklim, Ustadz nanti kita ceramahnya 30 menit aja karena ada suami Bu Epi baru pulang dari rumah sakit, jadi kami mau jenguk. Oh iyalah Bu, nggak apa-apa. Diumumkanlah sama ketua majelis taklim nih Bu, ibu-ibu yang punya kesempatan setelah kita dengar ceramah nanti kita akan ke rumah Bu Epi, suaminya baru pulang dari rumah sakit. Tapi sebelumnya kepada Ustadz kami persilahkan. Nah saya duduk, ibu tuh turun. Pas ibu tuh turun, ibu yang di bawah tuh langsung nanya, sakit apa Kak? Itu sepanjang pengajian tuh Pak, menggunjing suami ibu tuh aja tuh. Tapi sambil nengok saya Bu, seolah-olah saya enggak tahu. Sangka ibu tuh saya enggak tahu Pak, padahal dia sedang menggunjing gitu. Nah tuh Bu, ini nih yang harus kita hilangkan Pak. Duduk-duduk kita di masjid Pak, kadang ngopi, kan sebetulnya banyak hal yang baik harus kita ceritakan, tapi tidak bisa Pak, pasti ada aja orang kena loh gitu. Itulah hebatnya iblis tuh Pak, berhasil ya Pak. Berhasil. Makanya Bu ya, kenapa preman itu ngumpulnya kok asik ya? Mereka duduk paling main gitar, ketawa-ketawa, dia nggak ngunjing orang Pak. Justru orang yang beriman yang dihajar oleh iblis, karena preman nggak digoda iblis Bu. Itu kan kawan kita tanya santai lah, nggak usah. Yang dikejar iblis itu bapak ibu yang udah ke masjid nih lah. Bapak ibu lambat nyetor uang kurban, akhirnya korban tuh sapi kurus terbeli mahal, timbul fitnah Pak. Banyak betul panitia ngambil fee mungkin nih, masa kurus-kurus sapi, jadi fitnah. Itu tuh yang bahaya tuh Pak. Itu makanya betul kata Pak Ketua dari Bu, tabunglah dari sekarang. Jadi cepat kita membokingnya, dapat kita sapi bagus. Kita ini memang mudah Pak mengarah itu kepada yang buruk daripada kepada yang baik. Ustadz menggunjing sesama ustadz, pengurus menggunjing sama pengurus, jamaah menggunjing sama jamaah, kondak jamaah menggunjing pengurus. Gitu-gitulah terus Pak, berhasil iblis. Makanya banyak perseteruan di masjid-masjid tuh gara-gara itu tuh lah. Karena cerita kita tuh Bu selalu memandang rendah orang lain. Kadang lucu juga dengar orang-orang tua itu cerita gitu, misal sedang sarapan. Jadi Ustadz, sekarang inilah baru pengurus itu memanusiakan manusia. Jadi saya berpikir Pak, macam mana betul jahat pengurus yang sebelumnya. Apa dianggapnya orang binatang semuanya? Kan enggak Pak. Banyak orang bilang tuh Ustadz, semenjak saya jadi pengurus masjidnya lah, masjid ini nampak perkembangannya. Jadi saya bilang, ini minta maaf saya nih ya Pak ya, karena saya kan ngisi sebelum periode Bapak di sini, jadi saya tahu juga sama pengurus sebelumnya. Rasanya tidak macam ini betul lah Pak, rasanya tidak ketemu saya kalau Bapak ngomong ini. Kecuali baru saya ngisi di zaman Bapak, saya tidak kenal sama pengurus lama, jadi saya kenal pengurus lama semuanya. Tidak ada dia menganggap orang macam binatang. Dari cara Bapak tuh ngomong, inilah baru memanusiakan manusia. Berarti kan selama ini tidak menganggap orang manusia. Itu sering ada aja provokasi yang dibuatnya. Nah yang kedua Pak, yang menghabiskan pahala kita itu suka berburuk sangka. Orang bertanya ke Bapak, Hondanya hidup, Pak, Jalan Sudirman di mana Pak? Bapak pasti langsung tersinggung Pak. Kau beradab sedikit bertanya, mati kan Honda, kau tuh baru kau bertanya. Kita ada buruk sangka duluan, lupa dijawabnya. Kalau dimatikan payah hidupnya Pak. Saya udah mendorong tadi. Kan sedih enggak kita ya dia Pak? Kita udah marah. Jadi pokoknya anggap aja aku tunjukkan dia jalankan sedekah. Kan sedekah kita ke dia tuh, menunjukkan jalan orang yang tersesat kan sedekah. Jadi kita itu Bu ya paling mudah kita berburuk sangka nih.
Apa kata Rasulullah, jika kalian melihat satu keburukan di diri seorang muslim, cari 70 kebaikannya. Nah, itu untuk menutup supaya kita tidak berburuk sangka. Larikan aja ke kanan semua ya. Orang Mekah, Madinah bagaimanapun diserang oleh netizen Indonesia, membiarkan Palestina, apa macam-macam lah Pak ya. Belum pernah orang Mekah, Madinah membalas untuk menjelekkan Indonesia. Nggak mau dia tahu. Berarti aku sama aja sama mereka. Mau dibilang apa aja mereka kan diam. Mau dihina bagaimanapun oleh netizen Indonesia, mereka diam. Dia tidak mau balas. Sementara orang Indonesia ini buruk sangkanya tinggi betul. Ada orang naik RX rambut gondrong. Bapak ini sama istrinya baru keluar dari swalayan Pak. Dia mundur. Pas dia pergi, tiba-tiba dari belakang yang gondrong pakai RX tadi ngejar Bu. Di klakson-klaksonnya Bu. Datang istri bilang, begal mungkin Bang, lari Bang. Makin kencang dia naik Honda Bu, makin kencang lah dia di belakang ngejar Pak. Oh positif nih Bang, cari tempat keramaian, masuk ke pom bensin Bang. Masuk ke pom bensin, masuklah dia ke dalam Pak. Langsung turun suaminya, ngapa kau ikut kami dari tadi ya? Mau begal kau? Dompet istri abang jatuh di swalayan tadi Bang. Aku udah klakson abang, awak udah urusan kan? Nah itu Pak. Jadi Bu ya, orang yang gemar buruk sangka ini karena dia sebetulnya cerminan dari dia sendiri. Dia mengukur orang lewat cara pandang dia Pak. Jadi sebetulnya dia yang buruk, seharusnya dia berobat tuh Bu. Jangan dibilang orang gangguan jiwa tuh hanya orang gila yang ketawa-ketawa tuh. Kita suka buruk sangka aja itu penyakit sebetulnya tuh. Lewat bapak bawa kotak infak celengan tuh, dia sedang menyusukan anak Bu. Tiba-tiba membiru badan anaknya, dituduhnya bapak itu palasi Pak. Bapak palasi ya, azab lah gaek itu kena keroyok sama orang itu. Nah itu bahayanya Bu. Padahal dalam ilmu kedokteran, perempuan dilarang menyusukan anak ketika perasaannya sedang tidak enak, karena air susunya akan mengandung racun. Jadi kalau kelahi sama suami, Bang tunggu dulu Bang ya, aku susukan anak ini dulu, habis ini kelahi lah kita balik. Karena kalau sedang kelahi Pak, air susu mengandung racun, bahaya Pak. Nah, jadi itu Bu ya. Yang kedua Pak, kalau ada penyakit ini Pak, karena kita nih gini Bu, kita nih kan dididik oleh orang tua yang berbeda-beda. Ada mak ibu nih yang pencemas dulu karena dia tinggal di desa, sering ketakutan. Nah, jadi tersalin tuh ke kita Bu, tutup pintu tuh, kalau nggak kenal orang jangan bukakan. Jadi itu tuh tertanam Pak, sehingga kita sering buruk sangka sama orang. Nah, jadi itu tuh ya dihilangkan penyakit itu dengan cara apa Bu? Jangan ukur orang melalui cara pandang kita. Karena kalau kita beranggap baik sama orang, sekalipun kita kena tipu, tetap ujungnya akan menjadi baik. Yang ketiga, yang menghabiskan amalan kita selama ini itu apa? Merampas harta orang secara tidak sah. Bapak Ibu pergilah ngurus si Monda di Samsat, ikutlah lurus-lurus Pak, bayar 250, nggak lulus. 2 minggu lagi datang Pak ya, 3 minggu lagi datang ya Pak ya. Asal Bapak di jalan yang berputar-putar itu terjatuh lah Bapak. Karena kan di jalan itu sampai kata Pak Listio Sigit, ingat saya itu Pak Kapolri, tolong ubah cara tes SIM motor. Itu siapa yang lolos bisa main sirkus tuh kata Kapolri Pak. Jadi akhirnya supaya Bapak Ibu dapat SIM, bayar 650 baru lulus Pak. Dan itu dianggap halal. Yang menipu itu, yang ngambil itu orang rajin sholat juga Pak. Puasa sunnatnya rajin juga. Itu
dia merampas harta secara tidak sah. Kalaupun saya di posisi itu mungkin saya macam itu juga, Pak. Cuman kita harus ingat, Bu, ternyata ini menghabiskan amal kita, dirampas harta secara tidak sah. Gimana sholat mau menenangkan jiwa macam itu? Akhirnya satu orang waktu itu, dia orang Samsat, tapi bukan orang Samsat, bukan baru, Pak. Dia bilang, yang Ustadz bilang betul, Ustadz, saya resign, saya mundur. Saya bilang jangan mundur gara-gara ceramah saya, Pak. Saya kan tidak di bidang Bapak. Kalau saya di bidang Bapak mungkin saya akan melakukan hal yang sama gitu. Enggak, yang Ustadz bilang itu betul, Ustadz. Duit banyak, hati tidak tenang, Ustadz. Ustadz kalau tengok rumah saya mungkin terkejut, Ustadz. Pangkat saya rendah, tapi rumah saya tanggung mewah. Dari mana saya dapat? Inilah caranya, Ustadz. Sehari bisa berapa, kata Bapak. Akhirnya mundur dia, Bu. Apakah senang hidupnya? Menderita 8 tahun. Saya anggap aja nih bayar dosa, Ustaz. Karena kalau ndak gitu, Pak, ndak lulus, Pak. Payah ujiannya, Bu. Pokoknya saya kasihan kalau nengok tuh, Pak. 2 minggu lagi datang, kan bolak-balik orangnya dia, Pak. Tapi kalau ada duit agak banyak, bisa selesai. Apakah itu di Samsat saja? Kami ustadz-ustadz pun banyak yang tukang olah jamaah, Pak. Lihatlah penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, ya Bunda. Begitu menderitanya mereka. Kalau ayah bunda ada rezeki berlebih, marilah kita menyumbang untuk Palestina. Di masjid lain kami mulai dari angka 5 juta. Di masjid kita ini kami mulai dari angka 3 juta. Kami ada bawa buku sebagai kenang-kenangan ayah bunda. Buku ini tidak untuk dijual karena di masjid tidak boleh jual beli. Ini hanya untuk kenang-kenangan. Nanti ada piagam juga untuk ayah bunda dan bisa berfoto dengan ustadznya nanti. Adakah ayah bunda di angka 3 juta rupiah? Belum ada yang menunjuk, Pak. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ayah bunda, man ja'a bihasanati falahu asru amsalihha. Satu kebaikan akan dibalas Allah 10 kali lipat. Jangan takut ria, ya bunda. Kan inilah nih, Pak. Menyumbang lah Bapak Ibu. Kadang sakit hati pengurus dibuatnya. Awak minta sumbang buat tempat wudhu, Ustaz, supaya payah ya. Karena dia pandai di Pinangnya, Pak. Lihatlah penderitaan mereka. Akhirnya banyaklah sumbangan. Banyak yang tertangkap, Bu. Jadi bingung kita sekarang nih, Pak. Basarnas kena yang mengumpulkan sumbang Palestina, dibelikannya emas 31 kilogram. Udah tertangkap juga, Pak. Ngeri, Bu. Jalannya licin kalau ngumpulkan duit umat nih, Pak. Karena enak, Pak. Misalnya gini nih, Bu, ya. Kan cara mereka merayu pengurus, Pak Ketua, kami ada bawa Syekh dari Palestina. Sebetulnya kalau kita ngundang pribadi, Pak Ketua, mungkin bisa satu tempat tuh habis 10 juta. Jadi macam mana kalau kami mau? Terserah Pak Ketua aja lah berapa amplopnya. Yang penting izinkan kami donasi, karena dia tahu, Pak, tembaknya di situ. Donasi tidak sampai sejam bisa sampai 48 juta. Namanya, Ibu tahu enggak, orang Indonesia nih nomor 1 paling dermawan di dunia. Dia pantang dengar-dengar macam itu tuh, Pak. Makanya seharusnya pengurus masjid latihanlah cara ngomong macam mereka tuh, Pak, untuk acara hati ke hati. Itu banyak orang nyumbang, Pak. Dia kan ditimang ya kita, Pak. Itu tuh, Bu, ya, public speaking mereka tuh bagus. Pakai fokus, ditengokkannya penderitaan orang itu apa tidak terapati kita, Pak. Diolahnya jamaah atas nama agama. Atau misalnya nih, Bu, ustadz-ustadz ini kan banyak dipakai orang kaya untuk travel umroh. Nanti saya sampaikanlah sama Bapak Ibu. Bapak Ibu, umrohlah bersama saya di bulan Agustus nanti. Jadi pesawat kita tuh, Bapak Ibu, sebetulnya tidak pesawat yang semewah itu, tapi karena hubungan kita baik,
Akhir kita dapat dengan harga yang murah tapi pesawatnya bagus. Rupa pas berangkat ndak itu pesawatnya. Tapi kata Ustaz pesawatnya bagus. Qadarullah ya bunda. Kadang di saat kita beribadah ini tentu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diolah ya orang. Hotel kita ya bunda, begitu keluar hotel langsung pelataran Masjidil Haram. Keluar hotel langsung pelataran Masjid Nabawi, sangat dimudahkan betul lah ya bunda. Sampai situ 2 kilo jaraknya. Ustaz, kata Ustaz keluar hotel langsung pelataran, ini jauh nih. Inilah cara Allah memuliakan kita ya bunda. Bukankah satu langkah menuju masjid diampuni dosa, satu langkah diangkatkan derajat kita. Saya tidak masalah pahala nih Ustaz, lutut aku ini sakit nih kata. Azab ya Allah ya jamaah, lebih parah lah kami. Jadi bidang apapun bu, yang kerja di kantor kecamatan, kelurahan, bang bisa urus KTP 2 kakak 1 bang, bisa. Cuman agak lama siapa ya 6 bulan. Tapi kalau abang mau aku bantu, tapi abang jangan salah paham nih, aku membantu nih. Ada duit abang 2.500.000, tapi ini terserah bang. Itu bisa cepat sih abang. Tapi itu enggak untuk aku macam baik betul bang. Diolahnya orang, awak sholat juga. Yang berdagang gitu juga. Telekung nih pantasnya dijual 120. Jadi ada orang bertanya, berapa apa nih kak telekung nih? Kasih aja lah 3,5 kak pelaris pagi. Macam tak berlaba dia ngomong mbak. Padahal 120 tuh bu udah banyak labanya. Datang ibu nih nawar, tak bisa 300. Tak dapat kakakku sayang, udah naik sekarang. Kalau yang 300 yang tak pakai payet nih kak. Nah aku mau yang itu 300. Tak dapat kakak. Tambahlah 25 lagi kak, biar jadi aja kita nih. Nah aku mau 300. Oh pura-pura nanya lah dia ke suaminya pak, bang 300 bisa bang. Oh megang kalkulator lah tuh. Adalah kasihlah. Dibeli ibu tuh 300. Senang hati ibu tuh pak. Sorenya pergi pengajian bu, jumpa kawan pakai telekung yang sama. Berapa kau beli telekung kau? 120. Setan dia tuh. Makanya terbakar pasar tuh. Karena azab orang kena olah Pak. Jadi apapun bidang kita sekarang nih bu ya, itu tuh yang membuat kita kena tuh. Awak risau juga ngapalah Allah nih ya, apalah sakit hati Allah nih sama aku. Rupa semua udah kita lakukan bu. Menghina orang sering, menggunjing orang sering, buruk sangka sama orang sering, merampas harta orang secara tidak sah pun sering. Saya ingat bu ya, saya ceramah di suatu daerah, ibu-ibu tuh masing-masing udah dapat kue kotak macam kita nih lah pak. Kemudian saya pun ada juga buah pak, dikasih pakai piring, pakai plastik. Ibu-ibu tuh sambil dengar ceramah bisa makan, saya tuh nggak bisa makan pak. Habis saya ceramah saya tinggal beruduk, lenyap pak. Nggak ada tersangkanya. Wajah ibu-ibu tuh soleha semua. Jadi santai aja orang merampas-rampas nih. Itu ngerinya ya pak ya. Nah yang keempat yang harus kita rubah itu apa bu? Zolim. Jadi apa kata Rasulullah? Dosa yang cash dibayar di dunia adalah menzolimi orang lain. Itu cash. Bapak ibu sekarang susah di masa tua, anak-anak cuek sama bapak ibu. Coba ingat-ingat diri sendiri pak. Mana tahu dulu bapak zolim sama anak. Karena anak nih sering ngasih, anak nih lah yang baik terus. Kau ndak ada gunanya macam sampah kau di rumah nih. Rupanya ekonomi berubah bu. Yang dihina tadi yang jadi kaya pak. Jadi kalau bapak ibu ndak diacuhkan anak di masa tua, janganlah tiba-tiba hati dulu. Koreksi aja diri kita pak.
Kemudian Bu ya, orang yang menzolimi orang lain ini, dia itu tidak sadar bahwa dia itu pernah menzolimi orang. Ada bapak, anaknya terima rapor hari itu Bu, cuman anak itu udah pulang, pergi dia main. Nah bapak ini nampak ada rapor di atas meja makan Pak, langsung dibuka, yang lupa banyak merahnya. Teleponnya anaknya, pulang kau. Ngapa pakai kau nih Pak? Pulang kau. Pulang anaknya, ngapa Pak? Belanja kau besar aku kasih, aku leskan kau. Makan apa kau mau aku kasih. Sekolah kau diantarkan tak kurang kau. Bodoh juga otak kau lagi. Bodoh ngapa kata bapak nih? Itu rapor kau merah banyak. Tidak ada rapor orang merah Pak. Zaman sekarang tidak ada tulisan merah lagi di angka yang rendah sekalipun. Tidak usahlah bapak hubungi lagi. Cok ambil rapor di atas meja makan. Diambil anak, rapor papa nih Pak, rapor bapaknya Pak. Dia tadi ibunya membandingkan, nah nih papa kau dulu nah. Jadi kita tuh sering lupa Bu. Udah macam sok suci Pak. Nah. Itu zolim tuh Pak. Kadang kita tuh seolah-olah orang baik betul di masa lalu. Misalnya nih Bapak Ibu ya, sakit itu kan untuk menggugurkan dosa. Bapak udah jaga makanan, udah olahraga, sakit juga Bapak. Bapak jangan kecil hati Pak. Takutnya Bapak pernah zolim di masa lalu, waktu kerja menggeser orang, memprovokasi pimpinan sehingga kawan terjatuh. Jadi Bapak bayarlah dengan sakit, kan masih sayang Allah sama kita tuh Pak. Macam ibu-ibu sakit di masa tua, mana tahu waktu ibu muda-muda dulu berapa orang laki-laki yang ibu kecewakan. Ibu iya-iyakan dia, tidak taunya ibu nikah sama bapak yang sekarang. Sampai tidak nikah-nikah bapak tuh gara-gara cintanya sama ibu. Kan bisa jadi Pak. Jadi kalau udah kita tahu Pak, di saat inilah kita tahu, oh ternyata banyak kesalahan yang udah kita buat nih. Inilah momennya Bu. Bapak ingat kesalahan dan dosa-dosa Bapak, minta ampunlah kepada Allah. Bapak Ibu tahu enggak kesalahan orang yang udah rajin sholat apa Pak? Ujub, merasa lebih baik daripada orang lain. Itu bisa memusnahkan amal Pak. Ada dulu seorang ustadz, tiap hari yang keluar dari lisannya kebaikan. Sholat jamaah tidak pernah tinggal, baca Al-Quran rajin. Dia tidak keliling macam kami ini Pak, orang yang datang ke majelisnya karena bagusnya ilmunya. Tapi apa pengakuan ustadz nih ke gurunya? Aku tidak pernah bermaksiat guru, sholat jamaah tidak pernah tinggal, tapi kok hatiku tidak tenang, tidak pernah aku bahagia. Apa jawaban gurunya? Kau sudah merasa lebih besar daripada orang lain. Ujub, merasa diri lebih baik daripada orang karena banyak yang menghormatinya. Kadang Mbak, kita yang udah rajin ke masjid kan suka menjengkel orang, masuk neraka besok ke masjid, tak mau. Masjid depan rumah tak mau ke masjid, ujub tuh Pak. Jadi dia merasa lebih baik daripada orang lain. Cara Allah memandang kita Pak, beda dengan cara manusia memandang manusia. Bisa jadi Bu, di tengah manusia dia hina, tapi dia mulia di sisi Allah. Kita tidak tahu Pak. Contohnya Bu ya, di Madinah itu pernah hujan lama tidak turun Pak. Ulama di Madinah sudah sholat istisqa berkali-kali, tapi hujan tetap tidak turun. Itikaflah mereka di Masjid Nabawi Bu, karena lampu tidak ada, dalam keadaan gelap, menunglah ulama ini. Kenapa Allah tidak menurunkan hujan? Tengah malam masuk tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu dia di Madinah. Beruduk dia, masuk dia ke masjid, sholat dia 2 rakaat, diangkatnya tangannya ke langit. Ya Allah, turunkanlah hujan untuk kami.
Karena dia keras berdoa, apa kata ulama ini mencemeh, dia pula yang berdoa. Hawa dah berkali-kali berdoa nak turun hujan, dia lah yang berdoa. Tapi seketika itu juga ulama ini terkejut, Bu. Begitu turun tangan laki-laki tukang sol sepatu ini bersamaan dengan turunnya hujan yang lebat dari langit. Orang di sisi manusia dia hina, Pak, tapi di sisi Allah dia mulia. Jadi inilah, Pak, kalau ada kesalahan Bapak Ibu di antara yang saya sampaikan ini tadi, inilah saatnya kita berubah. Inilah yang membuat hidup kita itu susah. Tapi kita selalu menyalahkan Allah, padahal kita yang salah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, salahkan diri kamu sendiri. Jadi Allah tidak pernah menganiaya kita. Allah suruh kita cari kesalahan kita. Ada ibu-ibu jualan di warung, padahal dia rajin sholat duha, Pak, rajin zikir, rajin ngaji dia di warung itu, tapi jarang jual beli. Kena sihir warung saya ini mungkin, enggak Ustaz. Manalah mempan sama sihir, Bu. Ibu aja rajin ibadah. Apalah salah saya, Ustaz ya? Ibu udah jelas tahu senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ibu curungut aja muka ibu jualan, siapa yang mau belanja? Baru dia sadar. Kadang ibu tuh kasar, Bu. Misalnya orang beli telur, Pak, dipilih-pilih orang ngamuk, dia langsung pilih telur tuh sama bentuk semua. Beli telur sebiji, dia angkat-angkatlah telur orang. Itu makanya aku dia, Pak. Tapi ibu lihat Indomaret, harganya mahal, tapi kok laku ya, Pak. Mereka itu, Bu, ditamalkannya hadis Rasulullah itu. Baru masuk Bapak Indomaret langsung berdiri kasirnya, selamat berbelanja Bapak, sambil senyum, Bu. Sampai tidak tidur atau nih malam mikirkan senyum kasir Indomaret itu. Lampunya terang, AC-nya dingin, barangnya tertata. Jadi dia tidak ada mencurigai-curigai orang, dia cukup yang diawasinya CCTV, Pak. Warung orang kita, Pak, lampu mati, kipas angin tidak hidup, orang masuk lorong ini muncul kepala dia, masuk orang muncul juga kepala dia, curiga tinggi, gimana mau laku? Nah, jadi itulah, Bu, ya, kita itu harus introspeksi diri terhadap kesulitan yang kita alami. Jadi mudah-mudahan inilah saat kita berubah di awal-awal tahun baru Islam ini. Mungkin juga nih, Pak, ya, suara saya macam ini nih juga hukuman juga dari Allah. Maka kita tidak tahu, Bu, ya, kenapa kok saya padahal inilah baru ceramah awal Muharram, tapi suara udah kena macam ini. Ada kesalahan nih, Bu. Nah, itu yang harus kita introspeksi diri. Baik Bapak Ibu, sejam kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat walaupun suara saya kurang terdengar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk doa saya minta kepada Ustaz kita lah yang berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.